Hai, saya Mata Suherman. Hari ini aku akan kembali ke sesi Q&A dan kebetulan aku ada satu buah email yang cukup menarik. Ini adalah pembahasan mengenai potret fotografi dan buat teman-teman yang penasaran langsung disimak terus sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Ini banyak banget email yang masuk ke dalam inbox saya. Akan saya coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa membantu mencerahkan buat teman-teman yang menemukan masalah atau mungkin buat teman-teman yang baru belajar fotografi ingin fotonya saya bahas. Nah, ini kebetulan saya ada pilih satu buah email, namanya adalah kebetulan lewat. Nah, alamat emailnya adalah averiel.dupin@gmail.com. Assalamualaikum Kak, izin perkenalkan saya Denny dari Makassar, seorang perawat. Saya sangat tertarik dunia fotografi karena menurut saya waktu itu hanya sekali dan tidak akan terulang lagi. Sehingga saya sangat senang ketika puskesmas tempat saya bekerja ada event tertentu. Dan kemudian momen yang mungkin klik untuk diabadikan. Meski saya hanya seorang amatir pemula, saya senang dan mencoba mencari waktu untuk mencoba beberapa trik dari melihat konten Mbak Marta atau konten street fotografi dari Om Darwis Triadi. Berikut mungkin beberapa contoh foto saya. Mohon dikritik habis-habisan sebagai bahan saya untuk upgrade skill lagi. Untuk gear saya pakai kamera pemula Canon EOS 4000D dengan lensa sapu jagat Sigma 18 150 mm. Adapun beberapa hasil foto yang sering saya upload di akun TikTok saya Mbak di @seahorse.djpic. Kemudian di sini dilampirkan beberapa foto. Foto yang pertama, foto kedua, foto yang ketiga, foto keempat, kelima, dan foto yang keenam. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang selalu memberikan positif feedback buat saya, dan juga share bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar fotografi ataupun di industri kreatif ini. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin juga menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai potret fotografi. Jadi di sini tuh sangat-sangat seru ya kalau kita ngomong tentang potret fotografi karena potret fotografi itu ada kaitannya juga dengan jurnalistik. Di sini buat teman-teman yang mungkin punya passion untuk melihat sebuah momen karena potret itu bisa sangat beragam. Kalau tadi ada disebut Om Darwis ya, Babeh Darwis Triadi. Nah, Babeh itu sangat-sangat potret ya. Dia mengcapture mengenai karakter potret dari orang-orang yang difoto oleh dia. Dan juga ada lagi yang memang sifatnya jurnalistik. Jurnalistik itu adalah lebih menangkap momen yang biasanya menceritakan sebuah fakta. Ada lagi yang bisa disebut dengan street photography. Street photography juga menarik karena di sini biasanya kita melihat sebuah foto dari perspektif si fotografer itu sendiri. Buat teman-teman yang mungkin penasaran, teman-teman bisa cek juga di link di bawah ini pembahasan mengenai potret fotografi dan juga foto-foto tentang jurnalistik. Nah, di sini mungkin aku akan coba bedah satu persatu ya. Fotonya cukup menarik karena ini kebanyakan kegiatan ibu-ibu di puskesmas ya, dan menurut aku sudah cukup baik karena lumayan aku melihat eksplorasi angle dan juga komposisi. Nah, di sini buat teman-teman juga yang baru belajar, mungkin belum pernah nonton di video-video saya sebelumnya, saya pernah membahas mengenai komposisi dalam fotografi itu seperti apa, karena komposisi itu hal yang paling basic banget yang teman-teman harus pahami, karena kalau teman-teman bilang, aku cuma motretnya pakai smartphone doang misalnya. Nah, komposisi itu berlaku untuk alat apapun. Nah, yang kedua yang mungkin teman-teman harus pelajari adalah mengenai triangle exposure atau segitiga exposure. Ini pembahasan mengenai teori dasar fotografi yang harus kamu ketahui juga, terutama buat teman-teman yang memiliki kamera DSLR ataupun mirrorless yang entry level nih. Dan di sini biasanya yang teman-teman baru mulai belajar lalu kemudian nggak tahu settingannya seperti apa, nah itu teman-teman penting banget untuk belajar triangle exposure. Tapi kalau kamu yang menggunakan smartphone tetap pengen tahu mengenai triangle exposure, langsung aja dicek di video di bawah ini.
Nah, foto yang pertama, aku coba bahas ini ada satu wanita ya, dengan menggunakan hijab, di mana di sekitarnya itu ada beberapa wanita-wanita lain dengan baju yang nampaknya sepertinya seragam ya. Momennya cukup baik karena kita bisa melihat si wanita ini sedang tersenyum gitu ya dengan sumringahnya. Dan kalau aku tangkap ini secara komposisi sebenarnya memang masih dead center banget ya, masih tengah banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen coba exploring, di sini teman-teman bisa coba explore dengan teori komposisi yang disebut dengan pattern. Dimana kalau aku lihat ini kan banyak banget yang bajunya seragamnya sama gitu ya, warnanya sama, looks-nya juga sama. Nah, mungkin bisa coba belajar eksplorasi tentang pattern komposisi gitu ya, komposisi dengan menggunakan pattern, dimana biasanya ada juga kita bisa menampilkan seseorang yang memang kayak breaking the pattern. Jadi dia yang akan menjadi point of interest dan dia yang nampak outstanding sendiri. Karena aku bisa bilang kayak gitu, sebenarnya wanita ini dia terkena lighting yang cukup baik. Jadi lightingnya itu membuat dia lebih stand out dibandingkan dengan teman-teman di sekitarnya. Karena mata manusia itu biasanya akan lebih tertarik pada sesuatu yang jauh lebih terang. Ya. Nah, di sini ketika kita melihat, nah posisi dia itu sebenarnya terkena cahaya dengan baik. Hanya karena dia menghadap ke sisi sebaliknya sehingga wajahnya cenderung lebih gelap. Jadi kalau mungkin teman-teman mau coba maksimalkan dalam kondisi-kondisi seperti ini, coba tunggu momentumnya sampai dia agak nengok sedikit sehingga wajahnya itu terkena cahaya lebih baik ya. Nah, di sini untuk mendapatkan momen-momen seperti itu biasanya jurnalistik itu jarang yang single shot. Jadi kalau kamera kamu bisa bursting, coba di set dengan burst ya. Jadi supaya sekali jepret mungkin bisa langsung dapat 3 atau 4 frame. Nah, opportunity kamu untuk mendapatkan momen yang terbaiknya itu akan lebih besar. Artinya, kalau kamu mau motret seorang talent ataupun siapapun itu ya, model. Nah, kadang-kadang kan ada yang tahu-tahu kedip atau misalkan tahu-tahu dia mangap gitu ya. Nah, di sini kan momen itu yang mungkin kurang elok gitu ya. Jadi buat teman-teman, coba shoot beberapa kali sehingga momen-momen tersebut bisa dihindarkan dan kamu punya opsi yang lebih baik gitu ya. Dan di sini bagian belakangnya itu kalau aku lihat cukup terang sebenarnya, tapi masih bisa dibilang aman karena detail pada bagian belakang itu tidak terlalu distracting atau mengganggu. Jadi pemilihan backgroundnya sudah cukup baik ya. Dia, aku masih bisa ngerasain bahwa si talent ini kelihatan outstanding gitu ya, karena backgroundnya tidak mengganggu dan secara bokeh juga cukup banget. Kemudian yang kedua ya, di sini ada satu orang ibu di mana dia menggendong satu orang anak. Sebenarnya tipsnya mirip banget kayak yang tadi. Jadi teman-teman coba set di bursting mode supaya bisa dapat momen yang lebih banyak. Karena menurut aku ini masih bisa dieksplorasi untuk mendapatkan momen terbaiknya gitu ya. Lalu kemudian di sini juga bisa eksplorasi angle ya. Misalnya kalau orang-orang yang udah sering banget foto jurnalistik atau biasa sering berhadapan di lapangan, mereka udah tahu pattern di lapangannya nih. Misalnya, dari keluar pintu orang itu akan belok ke kiri, nanti dia akan ngadep ke arah mana gitu ya. Kemudian secara lighting ada di pagi hari jam 8 lighting itu akan muncul sebelah kiri misalnya. Nah, itu kebiasaan itu kamu bisa baca, apalagi kalau misalkan kamu praktek di puskesmas ini, bisa kamu pelajarin patternnya. Misalkan, oh dari klinik ini dia akan, si ibu ini akan keluar madepnya kemana, lalu kemudian lighting tuh dalam kondisinya seperti ini gitu. Nah, itu mungkin bisa memaksimalkan output yang kamu hasilkan, karena semakin banyak kamu mengasah itu, kamu akan mendapatkan momen-momen yang mungkin tidak sembarang orang bisa kenali. Nah, ini juga menurut aku mungkin aja dalam posisi tertentu kamu udah bisa prediksi di awal. Jadi misalnya, ternyata ibu ini pasti nengok ke kiri nih. Aku coba ambil dari sini deh, gitu ya. Jadi itu butuh waktu untuk kamu melihat kondisi di dalam lingkungan yang terbuka atau public area supaya kamu tahu kira-kira orang itu tendensinya kayak gimana sih. Atau misalkan, nanti dia kalau habis ambil barang tuh orang tuh tendensinya ambil barang lalu kemudian dia akan noleh ke kiri atau misalkan barang itu akan dimasukkan ke kantong mana. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang akhirnya membuat foto kita jauh lebih tajam karena kita mempelajari manusianya, kebiasaan-kebiasaan dari manusia tersebut.
Oke, nah kemudian dalam foto yang ini ada beberapa detailing yang menurut aku bisa dimaksimalkan. Yang pertama adalah, nah yang kanan itu mungkin bisa kamu clone out, atau mungkin bisa kamu tunggu sampai tangan itu nggak ada di sana. Kemudian juga ada satu yang di bagian kiri atas itu ada satu ibu ya, ada dua bahkan dua ibu dan juga warna merah yang lumayan distract. Jadi kalau teman-teman mengerti post processing mungkin ada beberapa warna tertentu yang sebaiknya bisa dimatikan supaya warnanya itu bisa fokus ke warna yang kamu inginkan seperti apa. Jadi teman-teman juga bisa belajar di color theory di video saya di bawah ini bagaimana memaksimalkan sebuah foto dalam sebuah pemotretan. Oke, nah kemudian foto yang ketiga. Nah, ini sebenarnya secara ekspresi semuanya baik ya. Memang aku paham ketika kita memotret dalam kondisi yang sangat ramai, kadang-kadang memang sangat challenging, jadi selalu akan ada detail-detail yang bocor gitu ya. Nah, di sini nggak apa-apa, di sebelah kiri dan kanan itu masih ada sedikit bocor, tapi masih bisa ditolerir lah karena memang kondisinya seramai itu. Bagian belakang sedikit overexpose karena memang bagian belakang mungkin cahayanya terang dan kebetulan si Mbak ini mungkin terkena dalam shadow-nya. Nah, di sini sebenarnya kondisinya aman aja, tidak ada yang sampai gimana-gimana. Tapi mungkin ada baiknya kita bercerita tentang kondisi di sekitar sana. Jadi kalau teman-teman memang ingin sangat-sangat potret banget, memang karakter dari wajah seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin bercerita bahwa ini tuh dia ada di dalam kondisi yang rame loh, kemudian dia tuh sedang melihat kemana sehingga dia tersenyum. Jadi ceritanya mungkin bisa lebih komplit. Tapi kembali lagi, ini adalah tergantung pada fotografernya sendiri-sendiri, tergantung message apa yang ingin kamu sampaikan. Ya, jadi saya hanya memberikan opini saja, mungkin option bisa beberapa hal sehingga foto kamu ceritanya bisa berbeda-beda atau ada yang lengkapnya cerita tentang kondisinya dia, lingkungan, atau bisa juga bercerita tentang karakternya. Karena kalau aku ngelihat ini, aku cuma lihatnya mbaknya manis, cantik gitu ya. Tapi aku nggak dapet message apa-apa lagi. Aku nggak tahu momen ini apa. Lalu kemudian dia tersenyum sama siapa, aku nggak tahu. Aku cuma lihat mbak ini cantik, udah gitu. Nah, foto berikutnya ini adalah mengenai foto yang diletakkan dekat window ya, window lighting. Window lighting memang salah satu teknik fotografi di mana kita bisa mendapatkan cahaya yang sangat baik, di mana cahaya ini datang dari samping sehingga dimensi itu bisa nampak lebih sempurna dibandingkan teman-teman memotret yang direct lighting benar-benar langsung di tengah lapangan atau dengan cahaya yang benar-benar langsung terang banget dari depan. Jadi window lighting it's a good one ya. Nah, di sini aku juga sama kayak tadi, ini adalah foto profile gitu ya. Jadi sebenarnya secara profile, secara lighting semua cukup. Mungkin tips aku teman-teman bisa coba kasih reflektor di sebelah kiri atau mungkin satu cahaya lagi supaya area bagian kiri bawah itu tidak terlalu gelap. Ya, jadi dimensinya bisa lebih maksimal. Tapi kalau teman-teman misalnya emang maunya gelap kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang mau lebih maksimal supaya gelapnya gradasinya tidak terlalu kontras, itu bisa diberikan reflektor. Dan harus hati-hati di bagian kanan belakang ya, itu agak sedikit overexpose. Mungkin bisa di-adjust di file mentahnya gitu ya, coba di-adjust di highlightnya sehingga tidak terlalu overexpose karena biasanya kembali mata manusia itu selalu ketarik dengan warna-warna yang jauh lebih terang. Oke, kembali ke berikutnya, ini juga sama, kita bicara tentang portrait ya. Di sini juga posisinya menurut aku secara lighting lebih bagus dibanding yang pertama karena ini menghadap ke lighting dan juga mendapatkan cahaya yang side light ya. Cuma memang secara komposisi ini jauh lebih padat, jadi tidak ada yang salah karena memang foto dokumentasi jurnalistik selalu bentuknya seperti ini, potret pun seperti ini. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin bercerita tentang karakter dari si wanita ini gitu ya atau apa, itu bisa diajak komunikasi misalnya, Mbak aku mau foto mbaknya deh, kita ambil satu spot yuk di mana gitu. Lalu kemudian kita posisikan dia di kondisi yang memang kita inginkan. Misalkan, oh ada di bagian sini banyak pilar-pilarnya bagus nih. Atau misalnya ada satu jendela yang bagus. Nah itu mungkin kalau ranahnya ke potret yang ingin menampilkan kecantikan dia, atau misalkan kita ingin mendapatkan karakter wajah dia yang unik, nah itu mungkin akan lebih menarik. Tapi kalau di sini memang sifatnya jurnalistik, ya memang seperti ini. Jadi kita tidak bisa menyatukan perspektif yang berbeda-beda ya, karena setiap fotografer itu pasti punya opini yang berbeda-beda. Jadi balik lagi,
fotonya aman semuanya, tinggal ada beberapa poin yang mungkin tadi aku sempat notes gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin step berikutnya adalah coba pelajari untuk exploring di komposisinya. Jadi komposisinya bisa lebih maksimal, bisa lebih variatif, mungkin bisa belajar dengan eksperimen elemen-elemen di sekitar kita gitu ya, sehingga ceritanya itu bisa lebih variasi lagi. Dan juga tadi kalau misalkan memang fokusnya adalah di potret, coba ajak komunikasi mereka, ajak ke satu spot, lalu kemudian dikondisikan sesuai dengan komposisi yang kamu inginkan. Nah ini silahkan menentukan kalau teman-teman suka di jurnalistik atau di potret, tapi masing-masing punya highlight yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada beberapa hal yang sifatnya non-teknis, kayak tadi yang aku bilang, kalau teman-teman fokusnya di jurnalistik, kadang-kadang kita nggak perlu yang teknis semua, tapi mungkin teman-teman bisa belajar mengenai behavior dari orang yang kamu mau foto, misalkan kebiasaan-kebiasaannya, posisi lighting ada di mana, lalu kamu bisa nge-spot satu lokasi ini, oh kayaknya di komposisi seperti ini, backgroundnya seperti ini akan bagus ya, gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin tidak ada teori yang benar-benar pakem, tapi itu biasanya didapatkan kalau teman-teman banyak berlatih. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman semua. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan dan mungkin ingin ditanyakan ke saya atau bahkan ada foto-foto yang ingin dibedah, silakan email ke martasuherman@gmail.com. Mudah-mudahan email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Bye.